Berbeda negara tentu berbeda pula tradisi Natal yang dijalani. Masing-masing negara mempunyai tradisi yang mungkin tidak ada di negara lain. Seperti India misalnya, perayaan Natal di India sangat unik. Sebab pohon Natal tidak terbuat dari pohon cemara seperti pada umumnya, melainkan dari pohon mangga atau pisang. Lain India, lain lagi dengan Australia. Tidak seperti suasana Natal yang sering kali digambarkan jatuh pada musim dingin, Natal di Australia justru jatuh pada musim panas. Karena itu banyak aktivitas bernuansa Natal yang mereka lakukan di kolam renang atau pantai. Permainan kriket yang dimulai sehari sesudah Natal dan perlombaan perahu dayung dari Sydney ke Hobart di Pelabuhan Sydney adalah dua acara olahraga penting yang diadakan tiap Natal. Namun seperti layaknya tradisi Natal di berbagai negara lain, keluarga Kristen di Australia biasanya juga meluangkan waktu untuk berkumpul dan makan bersama di malam Natal. Tahukah kamu dalam bahasa Inggris kata Christmas atau hari Natal dipastikan berasal dari kata Christus Mass. Frasa dalam bahasa Inggris yang berarti Mass of Christ atau Misa Kristus. Kadang-kadang kata Christmas disingkat menjadi Xmas. Dalam bahasa Yunani, X adalah kata pertama dalam nama Kristus atau Christos. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata Christmas memiliki arti Natal yang berasal dari ungkapan Portugis Dies Natalis atau hari lahir. Tradisi yang selalu dilakukan saat Natal adalah bertukar kado. Berbagai sumber menyebutkan asal-muasal dari tradisi ini. Salah satunya mengatakan sebelum era Victoria Inggris pada tahun 1800-an, kado hanya diberikan pada saat tahun baru. Kebiasaan bertukar kado itu bergeser saat Natal ketika masa Ratu Victoria. Menurut catatan Royal Collection Inggris, Ratu Victoria memberi kado Natal untuk anak-anaknya pada malam Natal tahun 1850. Kado-kado yang diberikan antara lain adalah pedang dan baju zirah. Begitu lamanya tradisi memberi kado berlangsung, variasi kado yang diberikan pun berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kamu bisa makin kreatif dengan kado-kado Natalmu. Nah, kali ini Ayo Cari Tahu akan mencari tahu salah satu kado Natal unik yang bisa kamu berikan untuk orang-orang tercinta. Benda-benda seperti gerobak sate, gerobak sayur, bahkan perpustakaan bisa kamu jadikan untuk hadiah teman atau keluarga. Tapi jangan khawatir, semuanya hanya dalam bentuk miniatur. Pembuatan berbagai miniatur dari clay seperti yang dilakukan Little Things ini memang masih asing. Namun bukan berarti kalau eksistensinya masih baru. Banyak yang sudah mengoleksi miniatur dari clay bahkan sejak tahun 1980-an loh. Hobi membuat miniatur clay ini membutuhkan kreativitas dan konsentrasi. Namun bukan berarti tidak bisa dipelajari ya. Di Little Things ini, selain bisa membeli miniatur yang sudah jadi, kamu juga bisa belajar membuat miniatur sendiri loh. Kalau untuk clay itu sendiri, mereka yang lebih cenderungnya itu lebih ke beli jadi untuk hadiah. Ada juga sih yang belajar, cumanya lebih banyak yang beli jadi daripada yang belajar. Miniatur clay termasuk hadiah yang cocok karena miniatur yang dibuat bisa disesuaikan dengan acara yang kamu inginkan. Untuk Natal misalnya, kamu bisa memilih antara miniatur pohon Natal, boneka salju, Santa Claus, atau hal lain yang identik dengan Natal. Selain clay, miniatur ini biasanya dilengkapi berbagai bahan untuk membuat miniatur lebih menarik dan mirip aslinya. Kalau bahan-bahan yang kita butuhin itu untuk bikin suatu miniatur clay, bahan claynya sendiri, terus ada catnya, terus ada lemnya juga, dan sama dibantu sama alat-alat bantu buat membentuk, karena kan bahan clay itu sendiri kan dia lunak. Nah, sekarang kita akan menyimak proses pembuatan salah satu miniatur untuk kado Natal. Wah, seperti apa ya? Kado Natal yang akan kita bentuk kali ini adalah miniatur Santa Claus dan boneka salju atau snowman. Pertama, siapkan bahan-bahan seperti clay dan cat serta peralatan untuk membuat miniatur. Selanjutnya, campur clay dengan cat warna. Setelah warnanya merata, clay dibentuk dan disusun agar menyerupai bentuk yang diinginkan. Dalam tahap ini, kreativitas, fokus, dan kesabaran memegang peran penting.
Nah, setelah miniatur sudah terbentuk dan tersusun, kita berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengeringan. Tidak perlu repot-repot, cukup diamkan di udara terbuka, maka clay ini akan mengeras dengan sendirinya. Setelah kering, siapkan kotak hias, atur dan tempel miniatur-miniatur ini di dalamnya. Dan jadilah sekotak kado Natal miniatur yang siap kamu hadiahkan ke orang-orang tersayang. Wah, bagaimana? Cantik bukan? Namun pemirsa harus hati-hati ya, jangan mengajak anak-anak membuat miniatur clay ini. Kita di sini untuk anak-anak ada batas usianya mulai dari 8 tahun ke atas. Kalau untuk di bawah 8 tahun kita belum berani untuk mengenalkan sama anak-anak karena bahan itu sendiri belum nggak aman di bawah anak umur 8 tahun. Namun selain usia tersebut, miniatur clay ini hobi yang aman dan asik untuk ditekuni. Bagi kamu yang ingin mencoba membuat sendiri miniatur clay ini, Little Things punya tips untuk kamu. Kalau yang pertama kali harus diperhatikan itu dia harus punya bahan claynya, terus pewarna dia harus ada, sama dia memang suka dan dia mau mencoba. Kalau tips dan triknya itu ya harus tahu proses-prosesnya, karena kebetulan kan kita bahannya itu memang udah ready, jadinya memang harus kursus atau les dulu. Yang penting itu harus suka kotor, karena yang pasti itu kalau misalnya dalam pembuatan clay itu pasti menggunakan tangan itu blepot atau apa ya, dicampur sama catnya itu sendiri, jadi harus berani kotor. Dan tangan itu nggak boleh, kukunya nggak boleh panjang, harus bersih. Pemirsa, sekian liputan Ayo Cari Tahu kali ini. Selamat Natal bagi yang merayakan dan semoga kebahagiaan Natal selalu menyertai. Jangan lupa follow Twitter kami di @metrotv_ACT. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Ayo cari tahu karena sebaiknya kamu tahu.